kali niki tiang mewakili pengurus pusat Jamaatul Muawanah Saara Ilmu Pondok Pesantren Darussalam Bermi mengucapkan ribuan terima kasih kepada jamaah Saara Ilmu Dusun Adam niki. Alhamdulillah dari kerjasama pengurus cabang, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda guna mensukseskan acara dari gawe Jamaatul Muawanah ini. Berikutnya mewakili jamaah khususnya Dusun Adam niki mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Al-Mukarram beserta dengan rombongan dan beserta seluruh jamaah sahadir pada malam hari niki atas kehadiran penuh senamian. Apabila terdapat kekeliruan di dalam penyambutan, penerimaan al-qadar dan penempatan, sekali lagi atas nama jamaah Saara Ilmu Dusun Adam ini kami mengucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya. Jamaah zikrullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah yang mengusami pada acara inti yaitu pengajian umum yang dilanjutkan dengan pembacaan doa manaqib zikrullah pertama dan diakhiri dengan doa yang dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Mudirul Am Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Bermi, Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hardiyatullah Ridwani MPD. Pada beliau waktu dan tempat yang mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah muawanah beserta pengurus cabang. Yang hormati Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khususnya Saara Ilmu Dusun Adam niki lengkapnya hadirin wal hadirat majelis ilmu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai majelis mulia niki, luar biasa kita awali dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, mengabulkan nafirul hajat yang berdosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma inna na'udzu bika min azabi jahannam wa na'udzu bika min azabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dua sahabat baca niki
merupakan doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita tenunas supaya kita mendapatkan perlindungan dari 4 perkara. Yang pertama, min azabi jahannam, mudah-mudahan terlindungi dari siksa seorang api neraka. Yang kedua, wa na'udzubika min azabil qabri, ada terbaik perlindungan lawan siksa kubur. Yang ketiga, wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, ada terbaik perlindungan dari fitnah dajjal. Yang keempat, wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, tenunas kepada Allah akan perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah saat datang yang namanya kematian. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Luqman ayat 34, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dalam ayat singkat niki Allah sampaikan ada 5 perkara yang manusia tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ilmu sa'ah, yakni kapan terjadinya hari kiamat. Dalam Al-Quran istilah hari kiamat ini istilah yaumul kiamat, yaumul ba'ats, yaumul akhir, termasuk yaumus sa'ah. Sa'ah dalam bahasa Arab makna jam. Nah, jam ini mulai langan hitungan paling kecil, yakni hitungan detik, terus menit, dan seterusnya. Nah, ketika yang tahu kapan terjadi hari kiamat, maka mulai langan detik kepira, menit kepira, jam kepira, jelo kepira, dah minggu kepira, bulan, tahun pira. Nah, yang tahu adalah Allah SWT. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, yakni kapan terjadinya seorang hujan. Inilah bukti yang tahu hanyalah Allah. Mendung tebal ternyata baru hujan, di narak mendung seru-seru hujan. Dan alhamdulillah yang Longosari termasuk daerah yang memiliki iklim musim hujan dan musim kemarau. Namun di negara-negara Arab ada 4 musim di negara musim hujan. Yang pertama ada tebaran faslus soif, yakni musim panas. Yang kedua faslul kharif, musim gugur. Yang ketiga faslus sita, musim dingin. Nah, yang keempat faslul rabi, musim semi. Nah, jadi dari Arab ini termasuk negara yang ada di Jazirah Arab, negara gurun. Salah satu negara terkenal makin ini termasuk negara paling hebat di dunia, yakni Uni Emirat Arab. Jadi Uni Emirat Arab ini hampir negara ini dikelilingi oleh gurun pasir. Nah, lemun gurun pasir seandainya terkeduk air, maka ia lihat kadar garam. Seandainya terkeduk air, lebih baik luar biasa. Nah, sehingga hampir 90% tanah ini menghasilkan garam, air ini baik. Tetapi oleh Allah SWT memberikan ilmu pengetahuan kepada negara ini, sehingga mereka merancang tanah air baru air sampai ini jadi air normal, sehingga air sakedu minum, sakedu mandi atau sakedu memenuhi kebutuhan masyarakat di negara ini langan air segala lagu itu sulit. Nah, hasil ini luar biasa, super baik. Nah, hasil penyulingan ini tersebar di seluruh daerah sarai negara. Nah, sisa penyulingan ini garam ini. Nah, lantaran si hebat negara ini, kumpulan garam ini pun jauh si pesawat pun sampur di atas awan. Ia biak hujan buatan. Nah, lemun luas ada hujan buatan, terik hujan ini. Nah, pas terik maka menghasilkan air tawar. Pun kumpulan oleh padang pasir upiak danau, maka oleh gurun pasir arah danau. Inilah hebat negara ini. Dan
salah satu negara yang memiliki gedung tertinggi di dunia ialah Uni Emirat Arab, yakni kota Dubai. Tinggi ini sekitar 214 meter ke atas. Nah, Arab Saudi dan mereka lah yang dia gedung tertinggi di dunia di Jeddah. Tinggi ini sekitar 1000 meter. Malik Dubai ini dan mereka lah tidak sekala si Arab Saudi. Yang Malik dia makin membuat fondasi sekitar 1300 meter ke atas, 1000 meter sekilo lebih ke atas. Nah, inilah kehebatan manusia zaman makin ini. Lagu dia tidak bahas. Ada sama menia bahas mati ke silat. Jadi yang kedua, wa yunazilul ghais. Yang tahu kapan terjadi hujan hanyalah Allah SWT. Yang kedua, wa ya'lamu ma fil arham. Yang tahu apa searah dalam tiang rahim dengan nina niki, yang tahu hanyalah Allah SWT. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan engkau tidak tahu apa yang akan engkau lakukan besok hari. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu. Ya, putus suruh situ-situ Allah lemon terberjanji ada terbaik ucapan insya-Allah. Saya nanti tahu lemah ni dia masih itu pada. Nah, kelima yang tahu hanyalah Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak akan pernah tahu di mana engkau akan meninggal dunia. Lalu ia perlu persiapan. Membelai cara kematian tetap mengiring kita. Mudah-mudahan dengan sebab kebiasaan sholat ini zikir, mudah-mudahan pas kecabut nyawa, entah ni kata pegawai atau ni kata tidur atau ni kata tidur, lantaran kebiasaan, mudah-mudahan di akhir hayat kita biasa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi malam makin ini yang khusus baca sebuah hadis kisah perjalanan manusia ketika meninggal dunia sampai ke alam kubur. Ini khusus kisah doang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id Al-Khudri. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk musallahu ke tempat salat. Fara'a unasun yuksirunal kalam. Maka ketika Rasulullah SAW masuk, beliau melihat sekelompok manusia yang banyak bicara. Pas pertama di tempat sholat, kebanyakan manusia ini meraus macam lain pengeraus, sibuk raus, apa dan itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menyampaikan faksiru zikroha bil lazat yakni al-mauta. Maka perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut. Ini langsung pesan perintah Rasulullah SAW. Fa innahu lam ya'ti 'alal quburi yaumun illa wa tatakallamu bi sitti kalimatin. Maka sesungguhnya tidak akan datang seorang menuju kubur pada suatu hari, melainkan kubur tersebut berkata dengan 6 kalimat. Jadi kubur niki mengucapkan berpesan kepada kita 6 kalimat. Itu dengan memang raus kubur niki lah bahasa kubur ya. Fatakulu maka kubur itu berkata ana baitul gurbati wa ana baitul wahdati wa ana baitul wahsyati wa ana baitul zulmati wa ana baitul turabi wa ana baitul dudi. Saya adalah rumah keterasingan. Saya adalah rumah kesendirian. Saya adalah rumah kesepian. Saya adalah rumah kegelapan. Saya adalah rumah tanah. Dan saya adalah rumahnya cacing-cacing. Ini kalimat yang disampaikan oleh kubur. Ini informasi dan memang itu. Coba sila para dek kubur ini sepi sila bila ada kubur gitu. Jadi atas tu sepi sih dia mengadai ke kubur malam-malam gitu. Apalagi dia dalam. Fa idza tufinal abdul mu'minu maka apabila ketika dikafankan dikuburkan seorang
beriman, qala lahul kufru marhaban wa ahlan wa sahlan. Ketika dengan saat beriman kita mojok dalam kubur yang lahat, maka kubur ini berkata marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat datang. Lah kesambut yang belum bersatu dengan saat beriman. Ama innaka kunta la uhibbu man yamshi ala zuhri ilayya. Tahukah sesungguhnya engkau adalah orang yang dicinta ketika berjalan di atas punggungku, pas nampak di atas bumi, termasuk orang yang dicinta. Fa idzan awlaituka al-yawma wa sirta ilayya. Maka oleh karena itu aku akan mengurus engkau pada hari ini, dan engkau akan menjadi atau berada di tempatku. Artinya menjadi urusanku, unitku kubur. Lantaran tamu jauh kubur, maka menjadi urusanku. Fasatara sona'i bika, maka engkau akan melihat perbuatanku kepadamu. Fayuwassa'u lahul qabru, maka kubur itu memperluaskan dirinya untuk dengan saat beriman saat mati, luas diri kubur. Mata basari sepanjang penglihatannya. Wa yuftahu lahu babul jannati, dan dibuka untuknya pintu surga. Dek mampu tamu jauh surga. Aku mana-mana tebing melek dulu ni bukaan pintu surga. Sehingga dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan orang yang meninggal husnul khatimah, orang yang meninggal di jalan Allah fisabilillah, ketika masuk ke dalam liang lahat, mereka percaya diri dan mau keselamatan dari kubur sampai hari akhirat. Sehingga ruhnya dibawa oleh seekor burung berwarna hijau, dibawa keliling menuju tempat selamat sholat lemah hidup kiamat, yakni surga. Menuah kepikir keliling ruh warna wajib percaya diri, ya tak masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza dufinal abdul kafiru, berbeda dengan sang kafir. Ketika hamba yang kafir dimakamkan, dikuburkan, qala lahul kufru, maka berkata kubur kepadanya, la marhaban wala ahlan wala sahlan, tidak ada selamat datang, tidak selamat datang. Kita tolak berarti ibarat kena jauh Amma innaka kunta la abghadha may yamshi ala zuhri ilayya. Tahukah sungguhnya engkau dulunya saat hidup di dunia berjalan di atas punggungku dalam kondisi dibenci. Fa idzan awlaituka al-yawma wasirta ilayya fasakara sana'i bika. Oleh karena itu aku akan mengurusmu pada hari ini, dan engkau berada di tempatku, maka engkau akan melihat perbuatanku kepadamu. Fayalta'imul qabru alaihi hatta taqtarifu ablahu, maka merapat menghimpit kubur ini ke atas orang yang mati dalam keadaan kafir ini, hatta taqtarifu ablahu, sampai berganti tulang rusuknya, berubah anda tulang rusuk. Tulisan kiri. Qala, berkata, yakni perawi Sa'id al-Khudri, fa asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i. Nah, mengisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i, dengan jari-jarinya. Sambil Nabi berisyaratan isi jari-jari. Fa adkhala ba'daha fi ba'din. Kemudian sambil isyaratkan jari kanan tangan menunjuk jari kiri. Inilah ibarat ketika hamba yang kafir ini dihimpit oleh kubur. Jadi tulang rusuk ini campur baur. Ibarat jari jemari perekam. Jari kanan tergabung jari. Summa qala, kemudian dia berkata, fayuqayyadullahu sab'ina taninan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan 70 ular besar. Lebih 70 ular pelit mati. Lau anna wahidan minha
ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Seandainya salah satu daripada ular besar, jadi ular niki itu bulu, nah sedikit salah satu dari ular-ular niki menghembuskan nafas, sekadar berembuk, sekadar sebulan embuk ke bumi, ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya, maka sebab embuk niki tidak akan bisa tumbuh sesuatu selama dunia niki arah. Bisa subuh embuk ulah sedikit dua ulah niki yang akan makan dengan kafir dalam kubur niki. Nah embuk niki hangus tanaman seletu dunia. Fayandisu wa yudisu hatta yafdi bihi ilal hisabi, maka ular itu menggigitnya, mengoyak-oyaknya sampai menuju hari penghisapan, nah sampai hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal qubru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin niran. Rasul bersabda bahwa kubur adalah taman dari taman surga dan juga bisa menjadi lubang dari lubang api neraka. Nah, ini informasi dengan baginda Rasulullah. Sila tebel. Makin yang berdosa diberikan akal oleh Allah untuk menentukan bisa sholat atau itu tinggal tebel. Ada pilih jadi mau taman surga kubur sila, ada pilih lubang dari lubang api neraka masih sila. Lalu tentu dengan cerdas memilih tempat sesuatu. Wa hukiya lil Hasan al-Basri, dikisahkan dari Imam Hasan al-Basri, annahu kana jalisan ala babi darihi, ini kisah bahwasanya Imam Hasan al-Basri beliau duduk di depan pintu rumahnya, iz marrat bihi janazatu rajulin, tiba-tiba lewat di depannya itu jenazah laki-laki. Ikut penyongok ni balik liwat dengan jauh jenazah malu. Wa khalfaha unasun wa tahtal janazati bintun saghiratun sa'iyatun, dan di belakangnya yang mengiringi jenazah niki adalah manusia yang banyak, dan di bawah jenazah niki arah kanan nina sekocek uji lampak anak isi sama mati. Qad naqadat shi'ra ra'siha, sungguhnya rambut anak perempuan ini terurai, wahia tabki, dan dalam kondisi menangis. Wajah saya tampak sedih. Qala faqamal Hasan, maka berdirilah Imam Hasan al-Basri melihat kondisi sabar ini. Wa tabi'al janazah, dan dia mengikuti jenazah tersebut. Faqalatil bintu, maka berkatalah anak perempuan tadi, ya abadi lam yastaqbilni yaumun mislu yaumi hadza fi umri, wahai ayahku, aku tidak pernah menghadapi suatu hari seperti hari ini selama umurku. Likwah dari barak manik jalur sedek super barak makin selama umur kebilik mati siapa. Qala al-Hasan lil binti, maka Imam Hasan al-Basri berkata kepada anak perempuan ini, lam yastaqbil li abika mislu hadzal yaum, begitu juga tidak pernah menghadapi bapakmu seperti hari ini. Engkau berkata sida de muhdai jelo sama kini selama umur, begitu juga bapak sama dene pun de wahdai menghadapi hari barat makin ini berpisah. Wa shallal Hasan 'alal janazah, maka Imam Hasan salat ke jenazah. Wa raja'a, dan setelah itu pulang, boleh coba. Falamma kana minal ghad, maka manakala pada esoknya lemak dan itu. Wa shallal Hasan bil ghadawati, lalu Imam Hasan niki melakukan salat subuh. Wa tal'at asy-syamsu, dan terbit matahari, selesai sembahyang subuh terbit matahari. Wa jalasa ala babi darihi, dan saat yang bersamaan ketika terbit matahari niki beliau duduk di depan rumah. Idh huwa ra'atil kalbinta tabki wa tazhabu
ila qabri abiha zairatan lahu. Nah saat toko lele julun balik, maka tiba-tiba dia melihat lagi anak perempuan sak Robin delek na iring jenazah aman ni ke. Dia pergi menuju kubur bapaknya untuk berziarah kepada kubur bapak. Qala al-Hasan, maka berkata Imam Hasan, inna hadhil binta hakimatun, sesungguhnya anak perempuan ini adalah anak perempuan yang sangat bijak, indah, dengan doa mati pun ziarah. Atba'uha asa an tatakallama bi kalimatin tanfa'uni, maka aku mengiriminya, mengikutinya dari belakang, mudah-mudahan dengan sebab aku mengikutinya dia berkata, seorang perempuan, anak perempuan tadi berbicara dengan kalimat perkataan yang bisa memanfaatkan atau yang bisa mendapatkan manfaat oleh adin Arab, manfaat sanara jadi unipare karena tinggi ngerau sehingga saya bisa mengambil manfaat. Fatabi'ahal Hasanu, maka Imam Hasan itu mengikuti anak perempuan. Falamma balaghat ila qabri abiha, maka manakala anak perempuan tadi sampai ke kubur bapaknya, iftafal Hasanu an ainiha tahta syaukatin, maka Imam Hasan bersembunyi supaya tidak dilihat oleh anak gadis itu di bawah pohon yang berduri. Dinyebut Imam Hasan. Fa'anaqatil bintu, maka anak perempuan ini memeluk kubur abiha, kubur bapaknya. Wa wada'at khaddaha, dan dia meletakkan pipinya ala turabi, di atas tanah kubur bapak. Wa hiya taqulu, dan anak itu berkata, ya abati, wahai ayahku, kaifa bita fi zulmatil kubri wahidan, bagaimana engkau bisa tidur di tempat yang sangat gelap dengan kesendirian, bila sirajin wala munisin, tanpa ada lampu dan tanpa ada teman. Ya abati asrajtu laka lailatan awal ams, wahai ayahku, akulah yang menerangimu lailatan awal ams, yakni malam-malam yang telah lewat. Paman asraja lakal barihah, maka siapa yang menerangimu, yang menyalakan lampu untukmu tadi malam, pas setelah malam pertama di kubur. Ya abati iftarastu laka lailatan awal ams, paman iftarasa lakal barihah, wahai ayahku, akulah yang menyiapkan tempat tidurmu pada malam-malam yang telah lalu, maka sekarang siapa yang menyiapkan tempat tidurmu di malam yang kemarin, pas malam pertama di kubur. Ya abati qomastu laka yadaika wa rijlaika lailata awal ams, wahai ayahku, akulah yang memijatmu kedua tanganmu dan kedua kakimu pada malam-malam yang sudah lalu. Paman qomazaka bil albariyah, lalu siapa yang memijatmu semalam. Ya abati saqaituka lailatan awal ams, paman saqakal bariyah, wahai ayahku, akulah yang memberikan engkau minum pada malam yang sudah lalu, maka siapa yang memberikanmu minuman semalam. Ya abati qallatuka min janibin ila janibin lailata awwali ams, wahai ayahku, akulah yang membolak-balikkan tubuhmu dari satu posisi ke posisi yang lain pada malam yang sudah lalu. Faman qallabakal barihata, maka sekarang siapa yang membolak-balikkan semalam. Ya abati satartu a'da'aka allati tajarradat lailatan awal ams, faman satarakal barihah, wahai ayahku, akulah yang menyelimuti tubuhmu ketika terbuka tubuhmu itu pada malam yang sudah lalu, maka sekarang siapa yang menyelimutimu semalam. Kisah ini biru ini. Ya abati ta'ammaltu fi wajhika lailatan awal ams, faman ta'ammala fi wajhikal bariyah, wahai ayahku, aku yang mengamati wajahmu pada malam yang lewat. Faman ta'ammala fi wajhikal bariyah, maka semalam siapa yang mengamati wajahmu.
Ya abati nadaituna lailatan awal ams fa'ajabnaka faman da'utal bariha wa man ajabaka. Wahai ayahku, akulah yang menyeru memanggil engkau, yang memanggil kami pada malam-malam yang lalu aku menjawab panggilanmu. Maka sekarang ketika engkau memanggil pada malam yang kemarin, siapa yang menjawab? Pas kowe seui jawab. Ya abati at'amtuka lailatan awal ams hina istahaita tu'ama fahal istahaita tu'amal bariyah wa man at'amakal bariyah. Wahai ayahku, akulah yang memberikan engkau makan pada malam yang sudah lalu. Ketika engkau ingin makan, maka apakah engkau ingin makan pada waktu yang semalam? Wa man at'amaka, dan siapa yang memberikan makan pas malam pertama kubur, seandainya melek pegelur seri atau ngedek makan. Siapa yang memberimu makanan? Ya abadi kuntu atbahu laka alwana ta'am faman tabaha lakal bariyah. Wahai ayahku, akulah yang memasakkan berbagai macam bentuk makanan, maka siapa yang memberi atau yang memasak untukmu semalam? Qala babakal Hasan, ketika mendengar ongkak kanan sak pocet ini makan, Imam Hasan menangis. Wa azhara nafsahu 'alaiha, dan dia menampakkan dirinya di hadapan anak kecil itu. Wa taqarrabuha, dan dia menghampiri anak itu. Wa qala, dan berkata Imam Hasan, ya bunayya, wahai anak kecil, la taquli hadzal asya'a, janganlah engkau berbicara seperti bahasa-bahasa yang tadi. Walakin quli, akan tetapi ucapkanlah, wajahnaga ila qiblatin apa waqita kadzalik am qubilta ila ghairiha. Ini bahasa satu suruh isi Imam Hasan untuk diucapkan oleh si anak itu. Wahai ayahku, kamilah yang menghadapkan wajahmu kepada kiblat. Apakah sekarang wajahmu itu masih atau berbalik posisi membelakangi kiblat? Coba tetalan-talan dikit untuk bongkar. Kita menghadapkan wajahnya ke kiblat, apakah masih atau ya abadi kafannaka bi ahsanil akfani amma baqiyat am naz'at anka. Wahai ayahku, kamilah yang memberikan kapan, memakaikan kapan kepadamu dengan kapan yang terbaik. Apakah kapan itu masih tetap atau hilang anka darimu? Ya abadi wadu'naka fil qabri wa anta sahibul badani afa baqita kadzalika am akalaka tidak. Wahai ayahku, kamilah yang meletakkanmu di kubur dan engkau dalam kondisi badan yang sehat. Apakah tubuhmu sekarang masih tetap utuh ataukah ulat cacing memakan? Wa quli, dan katakanlah wahai anak perempuan, ya abadi, wahai ayahku. Ini pesan dari Imam Hasan Al-Bisri. Innal ulama yaquluna, sungguhnya para ulama berkata, yus'alul 'abdu 'anil iman, para hamba ditanya tentang iman ketika berada di kubur. Faminhum may yujibu wa minhum may yuhramu. Sebagian dari mereka ada yang bisa menjawab dan sebagian mereka ada yang terhalang alias tidak mampu menjawabnya. A'ajibta anta 'anil iman am hurita? Apakah kau bisa menjawab pertanyaan itu tentang iman atau kau tidak mampu menjawabnya? Ya abadi innal ulama yaquluna, wahai ayahku, sungguhnya ulama berkata, yuwassa'ul qabru ala ba'dihim wa yudayyaqu ala ba'dihim. Sungguh kubur itu diluaskan atas sebagian dari mereka dan disempitkan atas sebagian mereka. Adhaqa 'alaikal qabru al-musi'a, apakah kuburmu itu disempitkan atau diluaskan? Nah, ini pertanyaan apakah amak niki seolah atau lebih pendek di dalam kubur atau menjadi pelajaran untuk kita. Saat itu mati betul anak demikian barang-barang demikian
innal ulama yaquluna yubdalu ba'duhum bihi akfani minal jannah wa ba'duhum bi akfani minan nar. Sungguhnya ulama pernah berkata, sebagian mereka nanti diganti kain kafannya dari kafan surga, dan sebagian mereka juga diganti kain kafannya dari kafan api neraka. Aku ilat laka minan nar minal jannah. Apakah kain kafanmu itu dari neraka atau dari surga? Ya abadi innal ulama yaquluna al-qabru rawdatu min riyadil jannah wa hufratu min hufarin niran. Wahai ayahku, ulama berkata kubur itu adalah taman dari taman surga atau lubang dari lubang api neraka. Lalu apakah engkau di taman surga atau di lubang api neraka? Ya abadi innal ulama yaquluna al-qabru yu'aniku ba'dahum kal walidati syafiqati wa yubghidu wa yu'sibu ba'dahum hatta takhtalifu adla'uhum a'ana wa kal qabru am abghadaka. Wahai ayahku, ulama berkata, sungguhnya kubur itu memeluk sebagian mereka seperti ibu yang memiliki rasa sayang kepada anaknya. Ataukah engkau mendapatkan siksaan, digulung, atau adla'u, tulang rusuknya itu saling sambung menyambung pada saat oleh ini diremuk oleh kubur ini. A'ana qal qabru am abghadaka. Apakah kubur memelukmu atau kubur itu menggulungmu? Ya abadi innal ulama yaquluna kullu man wudi'a fil qabri yandimu at-taqiyyu innahu lam yuksiris hasanat wal 'asi lima irtakibas sayyi'at fa nadita anta ala sayyi'atika am ala qillati hasanatika. Wahai ayahku, sungguhnya ulama berkata, setiap orang yang diletakkan di dalam kubur menyesal. Jadi setiap jenazah ketulung ditanam di kubur pasti menyesal. Orang yang takwa menyesal. Kenapa? Karena bahwasanya orang yang bertakwa ini menyesal sebab dia tidak memperbanyak kebaikan. Kebaikan itu nyesal agak diluit. Nyesal masih dengan bertakwa. Nyesal diluit kebaikan pada meluit, tapi tetap nyesal agak diluit. Wal 'asi lima irtakibas sayyi'at, dan orang yang bermaksiat pun juga menyesal kenapa melakukan kejelekan, kemaksiatan, gawe keburukan, nyesal. Panadimta anta ala sayyi'atika, apakah engkau menyesal atas keburukan yang kau lakukan? Am ala qillati hasanatika, ataukah engkau menyesal karena sedikit amal baik? Ya abadi kuntu idza nadaituka ahbabtani wa talama munadika ala ra'si qabrika fa kaifa la asma'u sautaka. Wahai ayahku, aku memanggilmu, apakah ajabtani, engkau menjawab, wa talama, dan dalam waktu yang lama aku menyerumu, memanggilmu di atas kuburmu, fa kaifa la asma'u sautaka, maka bagaimana tidak aku mendengar suara. Nanti tak dengar suara lelah. Ya abadi kita ghaibatan litil qani ila yaumil qiyamah. Wahai ayahku, engkau tidak akan pernah bisa hadir sampai Allah mempertemukan kita nanti di yaumil qiyamah. Dia tidak berdiri sampai hari kiamat. Allahumma la tahrimna liqa'ahu yaumal qiyamah. Ya Allah, janganlah engkau haramkan kami berjumpa dengannya pada hari kiamat. Ini kita berdoa, ada itu baik berdaya kaca keluar sampai meninggal dunia. Faqalat ya Hasan ma ahsana ma tanawwahtu ala ali wa ma ahsana ma wa'aztani wa nabahtani an-nawmatil ghafilin summa raja'at al Hasan baqiyatan. Akhir ini inilah pesan daripada Imam
menyebabkan orang-orang yang lalai dalam beribadah kepada Allah SWT. Lalu karena niki kaji Imam Hasan balik dalam kondisi menangis. Ini kira berdua atau biara kisah perjalanan selama yang belum Sami meninggal dunia. Masih gitu niki lewat biar ini. Jadi kesimpulan Bapak Ibu rahimahumullah, Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau ditanya, dijelaskan, diceritakan tentang hari kiamat, tentang neraka, dia nangis, dia sedih, dia tahu. Ketika diceritakan tentang hari penghisapan, dia tahu, dia nangis, dia sedih. Tapi ketika diceritakan tentang kubur, dia nangis. Nah, sehingga sahabat saya lain bertanya, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, Yohanka pas cerita tentang neraka, dia nangis lalu pas di kubur itu nangis. Sehingga beliau menyampaikan, lemon nilai neraka, seandainya tak neraka arah kancing. Kalau silamnya saja neraka itu kancing, ada tiga parah. Nah, seandainya tidak hisap arah kancing, panas sudah biasa ke arah kancing misalnya dia panas ke arah kancing, lalu menikubur saya ada kancing. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW sering yang sampai sebuah hadis, aqyasun nasi aktsaru dzikra lil maut wa asaduhum istiqdadan lah. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu mengingat mati dan mempersiapkan amal baik untuk kehidupan yaumil kiamah. Dan salah satu cara mempersiapkannya yakni dengan kita melakukan perkara yang paling kesenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni zikir. Zikir biasa dengan ucapan, dengan ibadah-ibadah. Inti nembe ruan adik semakin dekat dengan Allah, nembe ruan adik semakin cinta kepada Allah, adik semakin kenal dengan Allah, zikir barang. Sehingga dalam Al-Quran salah satu zikir, contoh zikir ini adalah sholat. Aqimis sholat di zikir, dirikanlah sholat untuk mengenalku, mengingatku. Jadi salah satu sarana untuk kita dekat dengan Allah, kenal dengan Allah, yakni dengan cara sembahyang. Bukti sendiri teman sembahyang pun yang belum usami diperkenalkan Allah. Sendiri teman sembahyang kan sunnah dulu azan. Nah, azan ini walaupun dengan kafir masih dengan azan. Salah satu bukti bahwa cara untuk memperkenalkan Tuhan Allah yakni dengan cara azan. Sehingga kalimat yang pertama azan ini adalah kalimat memperkenalkan Allah, Allahu Akbar. Dan kalimat takbir atau azan ini yang selalu didengar oleh telinga, sehingga ia pun tersebut azan satu akar kata dengan uzuk telinga, azan panggilan sholat. Nah, makin ili Adam bisa elorong barat ini bisa setengah belu. Nah, dia nampak selempuhan di dunia ini setengah belu doang azan. Pasti beda-beda waktu jangan bumi ini bulan. Makin azan antik bila menit daerah Salwakan azan, daerah Salwakan sampai ke Amerika malik itulah. Jadi suara yang selalu didengar oleh telinga adalah suara azan. Inilah cara untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sholat, kalimat yang pertama terucap juga adalah kalimat takbir, Allahu Akbar. Inilah mau kenal Allah, mau dekat dengan Allah lewat zikir. Salah satu bentuk zikir yakni dengan sholat. Nah, zikir secara umum ya pada makin ucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah, hadirin sebelum mulai khatamah kita baca doa manaqib dan seterusnya barang yasin dan susah pengelapan negeri akhirat khususnya di kubur. Mudah-mudahan ada yang terbaik selamat ketika kita masuk ke dalam liang lahat, ada yang tersambut di sisi malaikat dan kuasa kubur, ada yang mau tamat daripada tamat-tamat surga. Nah, ada yang terbaik tetap kapan dari ibu kapan dari kilangan surga, selamat surga.
secara umum mudah-mudahan kenikmatan surga dan dibebaskan dari siksa api neraka. Wabil khusus kepada guru kita dengan sebab guru yang berbosami bisa hadir kumpul di majelis dan mendengar sebab almarhum guru kita sampai umum jaga berdaya melanjutkan kegiatan haul keliling barat mandiri kita jadikan sebagai sarana untuk mengirimkan doa kepada keluarga sasampun meninggal dunia, dan insya Allah lewat hadis-hadis petunjuk Quran inyampe insya Allah ya. Insya Allah lewat kesampaian hadis dalam kitab yang sama berbeda pahala sampai tundik sampai dengan sak mati ini ia butuh masih dua dengan sahih khususnya dua keturunan dijajari ibadah oleh karena pertama kehadiahan suratul Fatihah khusus kepada almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid dan kepada ibunda kita almarhum Hajah Siti Fatimah Zahra dan kepada selebuan Ina Ahmad Baru keluarga sampun meninggal dunia kaum muslimin muslimat mukminin mukminat. Mudah-mudahan Allah SWT menerima rohnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman surga. Dan kepada kita mudah-mudahan dengan asbab kumpul zikir beramal kini ya Allah SWT saat mencabut nyawa lisan sedikit mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kepada keturunan bayi balok mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh dan solehah, dan terakhir kepada selebuan saat berimpang bersodakoh khususnya tempat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mengabulkan nabiul hajat cita-cita dan Allah menurunkan rahmatnya lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim